Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi atau ketemu lagi di channel Mas Guru 17 yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang materi tenis meja. Nah, sebelum kita ke pembahasan materi, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana setelah melihat tayangan video tadi? Cukup menarik ya pertandingannya. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang bagaimana cara bermain tenis meja. Nah, sebelum ke materi inti, terlebih dahulu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis tentang teknik dasar bermain tenis meja dengan disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik dapat mempraktikkan teknik dasar permainan tenis meja dengan disiplin dan sportif. Kemudian, pengertian dan sejarah tenis meja. Tenis meja adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua orang atau permainan tunggal, atau dua pasang orang atau permainan ganda dengan menggunakan bat atau raket tenis meja, bola tenis, meja tenis, dan net. Permainan olahraga tenis meja telah menjadi kegiatan yang populer dilakukan oleh banyak orang sejak awal tahun 1900-an. Mulanya, tenis meja dimainkan oleh masyarakat Inggris. Sebutannya kala itu adalah wiff-waff. Setelah itu, permainan tersebut mulai dikenal masyarakat global di berbagai belahan dunia. Ketenaran tenis meja bukan hanya sebatas permainan yang mengasihkan saja, tetapi juga kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh. Karena tenis meja membutuhkan gerak tubuh yang lincah dan koordinatif, serta akurasi yang tepat, alhasil otot tubuh, saraf, dan intuisi semakin terlatih seiring kegiatan tenis meja. Seperti olahraga lain, tenis meja dapat memiliki teknik-teknik dasar yang harus dipelajari, terutama bagi para pemain pemula. Tujuannya tentu agar permainan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kemudian teknik dasar yang akan kita bahas yaitu yang pertama, cara menggunakan bat atau teknik grip. Yang kedua, teknik stance atau teknik bersiap siaga. Yang ketiga, teknik footwork atau teknik gerakan kaki. Kemudian yang keempat, teknik stroke atau pukulan. Teknik dasar cara memegang bat tenis meja. Yang pertama, teknik shake hand grip. Pada teknik ini biasanya digunakan para pemain tenis meja profesional dari benua Eropa. Teknik ini memegang bat seperti ketika kita berjabat tangan. Dalam permainan kedua, sisi bat digunakan sehingga memudahkan kita untuk menerima atau melakukan smash. Kemudian yang kedua, teknik penhole grip. Teknik yang lebih sering disebut dengan teknik Asia. Hal ini dikarenakan hanya pemain Asia yang menggunakan teknik ini. Caranya sama seperti kita memegang pena. Dalam pelaksanaannya, sisi bat yang digunakan hanya satu sisi saja. Dipilih sisi paling nyaman yang digunakan. Kemudian yang ketiga, teknik smiler grip. Teknik ini hampir sama dengan shake hand grip, namun mempunyai perbedaan pada jari telunjuk. Dan pada teknik ini jari telunjuk memegang seluruh bagian bat dan bat diputar ke arah badan dengan derajat sekitar 20 hingga 90 derajat. Nah, ini gambar tentang pegangan shake hand grip dan penhole grip. Kemudian yang bawah adalah teknik pegangan the smiler grip.
Kemudian teknik stand atau bersiap siaga. Teknik stand adalah teknik penempatan posisi badan, kaki, dan tangan saat kondisi bertahan atau akan menyerang lawan. Gerakan ini sangat penting karena berpengaruh pada kesiapan kita saat menerima serangan dan hasil pukulan saat melakukan serangan. Teknik stand terbagi menjadi dua macam, yaitu square stand dan side stand. Yang pertama, teknik side stand. Cara melakukan teknik ini, badan harus berada pada posisi menyamping kiri atau kanan. Posisi bahu lebih berada di dekat net saat melakukan serangan. Untuk Anda yang menggunakan tangan kanan, maka posisi bahu kanan Anda harus dekat dengan net saat Anda melakukan pukulan dengan teknik forehand. Kemudian teknik square stand. Teknik ini adalah teknik posisi tubuh kita berada menghadap ke meja. Posisi ini merupakan posisi awal kita setelah menerima serangan dan juga menerima servis dari lawan. Untuk melakukan posisi ini diusahakan saat kaki saja yang berpindah ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Hal tersebut memudahkan kita untuk melakukan gerakan ini, apalagi kita mempunyai kelincahan yang bagus. Nah, bisa diperhatikan gambarnya. Posisi kaki, posisi tangan, posisi badan, baik ketika akan melakukan servis ataupun menerima servis. Nah, kemudian teknik footwork atau teknik gerakan kaki. Teknik footwork adalah teknik gerakan kaki untuk mendekati arah bola baik ketika posisi menyerang atau bertahan. Gerakan kaki pada teknik footwork ini bermacam-macam. Semua tergantung dari jarak datangnya bola. Jika bola masih dapat dijangkau dengan satu langkah, maka cukup kita berpindah sejauh satu langkah. Untuk teknik ini juga terdapat gerakan yang namanya two step. Untuk melakukan two step, Anda dapat sedikit menekuk lutut Anda, kemudian melakukan posisi kuda-kuda dengan kedua kaki harus imbang. Setelah itu, ujung kaki menjadi tumpuan seluruh berat badan Anda, dan yang terakhir, bila ingin melakukan sebuah serangan ke arah lawan, maka berat badan bertumpu pada kaki bagian kanan. Bisa diperhatikan gambar berikut bagaimana posisi kakinya ketika servis ataupun ketika menerima servis, ataupun ketika akan menyerang, ataupun ketika bertahan. Kemudian teknik stroke atau teknik pukulan. Teknik pukulan ini dilakukan saat bertahan atau menyerang. Terdapat dua teknik pukulan, yaitu forehand dan backhand. Kedua jenis pukulan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan saat pertandingan berlangsung. Jadi kita harus dapat memastikan kapan kita melakukan pukulan forehand dan backhand. Yang pertama kita akan membahas tentang pukulan forehand. Apakah yang dimaksud dengan pukulan forehand? Pukulan forehand adalah memukul bola di mana posisi telapak tangan yang memegang raket menghadap ke depan. Cara melakukan pukulan forehand. Yang pertama, sikap awal gerakan ini adalah lengan atas membentuk sudut kecil dengan tubuh, tetapi tidak rapat dengan tubuh dan jangan terlalu horizontal. Lengan bawah membentuk sudut sekitar 90 derajat dengan siku ditekan ke depan. Selama melakukan pukulan bola di posisi raket terbuka atau posisi bat terbuka. Yang kedua adalah gerakan memukul. Gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah. Pada saat itu, lengan direntangkan. Gerakan dari keseluruhan lengan, di mana lengan bawah merupakan bagian yang bergerak paling kuat. Hal ini harus diperhatikan, lengan atas turut bergerak ke depan dengan sendirinya. Yang ketiga, sikap akhir gerakan lengan adalah setelah bat mengenai bola, gerakan lengan diteruskan secara rileks hingga bat berada di depan. Perkenaan bat dengan bola sebaiknya dilakukan pada saat bola berada di puncak tertinggi, yaitu pada waktu pantulan bola mencapai titik tertinggi barulah pukulan dilakukan. Akan tetapi, apabila pantulan bola terlalu tinggi, pukulan baru dilakukan setelah bola melewati titik tertinggi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian pukulan backhand. Pukulan backhand adalah pukulan di mana pada waktu memukul bola, posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke belakang atau posisi punggung tangan yang memegang bat menghadap ke depan. Dengan gambaran tersebut, hendaknya pemain sudah dapat membedakan antara pukulan forehand dan backhand. Misalkan orang yang memukul dengan tangan kanan dan menggunakan shakehand grip akan memukul bola dengan pukulan backhand apabila bola berada di sebelah kirinya, dan akan melakukan pukulan forehand apabila bola berada di sebelah kanannya. Sebaliknya, orang yang memegang bat dengan tangan kiri atau kidal akan memukul bola dengan pukulan forehand kalau bola yang dipukul tersebut berada di sebelah kirinya, dan akan memukul bola dengan pukulan backhand kalau bola yang dipukul berada di sebelah kanannya. Untuk melakukan pukulan yang dorongan backhand, sikap tubuh dan kedua kaki berdiri sejajar dengan meja. Tungkai kanan berada di depan. Kemudian, cara melakukan pukulan backhand yang pertama, sikap awal gerakan lengan adalah lengan tidak terlalu lurus ke bawah, juga tidak mengarah horizontal ke depan, tetapi menyerong. Lengan bawah membentuk sudut kecil dengan lengan atas. Posisi bat terbuka selama melakukan pukulan. Yang kedua, gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan dan kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah dengan lengan direntangkan. Untuk melakukan gerakan pukulan ini, perhatian dipusatkan terutama pada lengan bawah. Kemudian yang ketiga, sikap akhir gerakan lengan adalah setelah bat mengenai bola, gerakan diteruskan secara rileks sehingga bat atau raket berada di depan badan. Perkenaan bat dengan bola ini tergantung pada kecepatan permainan yang dilakukan. Bola yang datangnya pelan dipukul ketika mencapai titik tertinggi. Tetapi, apabila datangnya bola cepat dipukul sebelum mencapai titik tertinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Demikian untuk penyampaian materi tentang materi tenis meja pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel Mas Guru 17 dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.